Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Margarita Renalda Langobelen, mahasiswi kelas A semester 3 dari jurusan Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, berdasarkan tugas yang Bapak beri, yaitu mereview buku Contemporary Sociological Theory atau Teori Sosiologi Kontemporer, maka saya akan menjelaskan dalam video ini menurut sepemahaman saya mengenai isi dari buku tersebut. Untuk yang pertama, di mana teori sosiologi tidak terdiri dari dunia formal atau kota kosong, ataupun tidak relevan dengan dunia kerja dan keluarga, atau kekuasaan, atau kebebasan, atau diskriminasi dan penindasan. Untuk kita, di mana kita yang membaca teori sosiologi, berarti kita harus lebih memahami banyak tentang seperti apa kita dan dunia kita, dan betapa tidak biasa serta begitu ambigunya aspek kehidupan kita yang paling diterima begitu saja. Para sosiolog yang biasanya melakukan penelitian sosial, pasti mereka akan mendekati objek mereka sehingga mereka bisa mengumpulkan asumsi-asumsi ataupun hipotesis untuk topik penelitian mereka, dan mereka akan menekankan metode penelitian tertentu, tetapi mereka akan mendasarkannya pada cara pandang terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh teori sosiologi. Mereka tidak bertindak sendiri ataupun bertindak semau mereka, tetapi topik yang mereka cari pun harus sesuai dengan teori sosiologi. Dan untuk teori sosiologi kontemporer sendiri, teori sosiologi kontemporer ini selalu tercermin dalam argumen dan pengamatan anggota secara keseluruhan. Pengaruh yang ditimbulkan oleh teori sosiologi terhadap perilaku orang dan perjalanan sejarah ditunjukkan secara dramatis atau paling dramatis oleh karya Karl Marx. Teori sosiologi pun mempunyai struktur, yaitu di mana para ahli ini mengungkapkan asumsi dengan sangat komprehensif, dan para ahli akan memberikan wawasan baru mereka tentang perilaku dan cara kerja masyarakat. Secara sistematis pun, teori sosiologi ini melihat kualitas dengan teori disiplin lainnya, seperti teori psikologis, fisika, dan lainnya. Selain itu, teori sosiologi pun mempunyai definisi klasik. Definisi klasik mempunyai contoh, yaitu konsep dari Durkheim, anomie, dan konsep Marx, alienasi. Itu merupakan contoh dari definisi klasik. Untuk pengertian definisi klasik sendiri pun, dari sebuah teori pada dasarnya adalah definisi deduktif, di mana definisi ini atau definisi deduktif ini menjabarkan aturan mengenai hal-hal yang diamati dalam kategori tertentu dan juga proposisi tertentu. Untuk itu, dalam suatu definisi klasik terdapat sebuah konsep kunci atau konsep utama dari sebuah teori yang memungkinkan kita untuk melihat
bagian dari realitas sosial kita. Konsep sendiri ialah langkah pertama yang paling penting dalam memahami dan menganalisis fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Jadi, pada saat para peneliti akan melakukan penelitian mereka harus mempunyai konsep atau gagasan abstrak mereka atau struktur awal dari topik penelitian mereka, sehingga pada saat mereka melakukan penelitian tidak menjadi ambigu ataupun tidak mudah dipahami karena tidak mempunyai konsep dasar. Konsep sendiri bisa diibaratkan sebagai sebuah fondasi atau dasar bangunan, atau ini untuk para peneliti bisa menjadi sebuah dasar dari topik penelitian mereka. Jadi data-data yang mereka kumpulkan tersebut akan dibuat menjadi konsep utama dari topik penelitian mereka. Dan untuk teori juga mempunyai berbeda dalam 3 aspek penting, yaitu pokok pembahasan, asumsi yang mendasari, pendekatan yang mereka yakini, akankah dapat dan harus dijawab oleh teori sosial. Dalam teori terdapat perspektif teoritis. Perspektif ini selalu atau akan selalu berkaitan dengan skala dari struktur dan peran sosial atau makrososiologi. Dalam perspektif teoris terdapat 2 pendekatan, yaitu teori fungsionalisme dan konflik. Ini merupakan 2 pendekatan yang saling berkaitan dengan karakteristik dari struktur sosial dan sifat umum dari institusi sosial. Selain itu, harus mempunyai asumsi. Untuk asumsi ini adalah yang paling mendasar dalam teori sosiologi karena menyangkut dengan sifat manusia. Asumsi yang diberikan oleh para ahli selalu berbeda karena khususnya dengan apakah mereka memandang perilaku manusia ditentukan dengan prinsip yang dapat diprediksi atau mereka memandang dengan menekankan kreativitas manusia. Jadi, kalaupun teori para ahli selalu berbeda karena mereka itu selalu mempunyai prinsip sehingga dapat diprediksi, atau mereka ini akan menekankan dan memandang kreativitas manusia sebelum mengeluarkan sebuah teori. Ada salah satu ahli, yaitu George Homans. Ini ia menekankan pada pilihan individu kita, tetapi harus mempunyai sebab atau tentang peran yang kita mainkan oleh pilihan individu, tetapi semua pendekatannya didasarkan pada keyakinan bahwa perilaku manusia memiliki sebab, sehingga pada prinsipnya dapat dijelaskan secara keseluruhan. Jadi George Homans ini percaya bahwa yang paling utama yaitu ditentukan oleh pihak individu atau diri kita sendiri, di mana perilaku kita mempunyai sebab sehingga bisa dijelaskan secara keseluruhannya dari perilaku kita. Namun secara praktis tidak memungkinkan untuk kita menemukan asal-usul dari selera atau pandang yang berbeda. Dan menurut Homans pun oleh hal itu karena oleh kombinasi keadaan tertentu sebelumnya oleh prinsip atau hukum universal.
Itulah yang dikatakan oleh George Humans. Demikian pemaparan saya dari buku Teori Sosiologi Kontemporer. Untuk kurang lebihnya atau banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih.